ternyata itu emang penunggu di situ. Dan kemarin sempat dibahas juga kayaknya Mas Habib sama Mahicun Tek di danau yang apa hantu tanpa kepala itu. Oh iya. Nah itu juga ternyata ada juga di sekitaran situ seperti itu. Berarti memang sosok itu ada. Sosok itu ada. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita di channel Untold Story. Ya, mungkin kita udah lama nggak kelihatan ya Mas. Kita udah lama nggak Upload. Ya, kurang lebih sekitar 2 bulan. Ya betul Iya. sekali. Nah, jadi mungkin ya tujuan kita take pada hari ini ya mungkin ya buat ngisi konten lah ya Mas ya, karena ya kita juga nggak enak juga kok tiba-tiba Langsung channel berhenti. kita kok berhenti. Banyak juga yang DM tanya Iya, tentang betul, channel betul, kita kok betul. lama nggak upload Ya, gitu. betul. Ya mungkin karena kita sibuk-sibuk dengan Ya, betul. perkuliahan Mas. Siap. Ya. Menyelesaikan tugas semester akhir. Siap. Iya, karena sudah tua. Udah melebihi batas wajar ya Mas. Wajar. Harusnya semester 8 udah lulus, ini malah lebih. Ya mungkin kita mau minta maaf dulu juga ya Mas ya, karena udah lama nggak upload ya, karena saya sendiri juga masih ngurusi tugas akhir tadi. Terus Mas Icun juga udah lulus, mungkin cari kerjaan sama Mas Johan juga. Nah terus hari ini kita mau cerita aja ya Mas ya, karena Iya. kalau mau penelusuran juga Tidak memungkinkan. tidak memungkinkan. Di satu sisi juga bulan Ramadan, Wes. jadi tidak bisa penelusuran. Ya, karena ada Mas. Ya itulah suatu hal. Ya, ya mungkin itu ya Mas ya. Jadi kita cerita share pengalaman aja selama kita penelusuran di beberapa tempat ya Mas ya. Di Ya, fakultas betul sekali. ini, fakultas itu, banyak fakultas yang sudah kita telusur Iya. datangi. Nah mungkin Mas Johan, Mas Icun ini juga punya cerita yang mungkin tidak saya ketahui gitu loh. Iya. Mungkin ya belum kita take juga ya Mas ya. Maksudnya mungkin kita waktu di FK itu kita udah cerita tentang FK ada apa, tapi kita nggak cerita di belakang Nah, itu di belakangnya ada itu. apa aja. Ya siapa tahu kan Mas Johan, Mas Icun ini pas di rumah kan diganggu atau gimana kan juga nggak tahu saya. Iya, Mungkin langsung saja Mas. langsung aja dari siapa? Mungkin ya dari saya dulu ya Pak. Pengalaman aja sih, cerita dari aku pas dulu penelusuran pernah kita berlima atau berenam kalau nggak salah, itu di Fakultas FMIPA UNS tepatnya. Nah itu kan sampai Mas Alkis sampai muntah-muntah, sampai betul. Ya. terganggu begitu hebat. Ya, Karena emang Fakultas FMIPA yang tergolong Datanya tinggi, Mas, ya? Nah, kekuatannya tinggi, auranya juga, mistisnya juga tinggi. Nah dari situ setelah kemarin Mas Habib, Mas Jun, ketika saya udah selesai tag, udah bantuin Mas Akis ngobati juga, tiba-tiba sampai rumah belum selesai. berarti masih ada diganggu lagi. Nah masih ada gangguan lagi. Nah itu ketika sekitar pukul setengah 12, jam 12, hampir jam 1 lah, itu 1 jaman itu diganggu, beberapa banyak yang datang ke rumah, sampai ada kalau dibilang burung gagak, atau yang biasa kalau teman-teman tahu kalau di rumah ada suara kuok kayak gitu. Nah itu nah itu di atas rumah itu hampir 1 jaman ada. Nah nggak tahu kenapa Di hari yang sama ya Mas berarti. di hari yang sama. Jadi saya Kita tidak kan itu take sampai
kalau nggak salah jam 7 jam 8 ya. Betul. Jam 8 malam ya. Terus kita keluar dulu beli makan itu kan. Nah. Sama ngobatin Mas Alki juga sampai selesai. Sampai selesai. Nah itu masih cuma HP. Jadi sekitar 1 jaman lebih lah di situ, dan tiba-tiba nggak tahu kenapa setelah itu hilang, setelah itu pergi ya saya usir dan bilanglah saya hari itu kemarin juga nggak ganggu atau apa, saya niatnya baik di situ di Fakultas MIPA. Pas hari itu juga akhirnya setelah itu pergi ada lagi Mas Habib, ada kayak sosok orang itu lewat di depan rumah kayak membawa sebuah apa ya, teken atau apa. Jadi bunyinya mak tuk 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 gitu. Itu berarti udah tua sosoknya. Udah tua, dan itu yang kemarin pas hari itu dibawa Mas Akis ke FMIPA. Oh, itu kalau buat teman-teman yang tahu, yang udah lihat ceritanya, kalau buat yang belum lihat bisa lihat yang di FMIPA ya Mas ya, untuk penelusuran FMIPA itu kita juga menjelaskan itu. Tapi mungkin di part 2-nya ya Mas ya, yang betul, di part 2-nya. Mas Alkis menjelaskan tentang sosok Simbah, ada Simbah yang diajak itu, orang tua yang diajak itu mungkin kalian bisa nyimak, dan yang diceritain Mas Johan itu orang yang sama ya Mas ya, sama orang yang sama, diajak Mas Alkis itu. Bajunya juga sama, di pas hari itu juga ke rumah saya, dan itu pun saya juga tercegang dan kaget juga, Mas Jun. Loh, kok tiba-tiba di sini ada apa? Atau nyari saya atau nyari Mas Alkis atau bagaimana? Dia nggak tahu rumahnya atau gimana, kan aslinya Mas Alkis juga Madiun, jadi nggak tahu kosan atau gimana, aku juga nggak tahu. Kok tiba-tiba datangin saya. Nah ya udah, pernah sempat juga saya bercerita mengobrol dengan beliau kenapa dia datang di sini. Ternyata dia minta tolong bahwa di Fakultas MIPA itu jangan sekali-kali berani masuk ke situ lagi, jangan mengusik gitu. Jadi dia ya udah biarkan saja, kembalilah beraktivitas normal seperti biasanya, jangan pernah ada gangguan atau apa kayak gitu. Itu sih kalau aku dari Fakultas MIPA kayak gitu. Kalau dari fakultas lain ada nggak Mas? Kalau dari fakultas lain, FK mungkin kan kita juga pernah ke FK atau FH. Kalau FK belum ya Mas, tapi kalau pertama kali pas kita mulai video ini sih Mas, di Danau UNS pas aku sama Mas Cuntek pertama kali. Nah itu ada. Iya. Itu baru pertama kali, dan itu menjelang maghrib, udah maghrib kita nekat ya Mas Jun. Sampai hujan juga kan Mas itu awal bikin video itu. Itu gangguannya apa Mas? Karena kan ya saya sendiri kan juga nggak bisa lihat langsung. Kalau Mas Johan Mas itu kan bisa. Itu wujudnya apa? Kalau aku dari kemarin itu pas pertama kali tag, aku masih ingat ya Mas Habib sama Mas Jun. Itu pas hari pertama kita tag, pas awal kita bikin video kan kita udah niatnya baiklah. Kita bikin video, kita pengen tahu auranya di sini tuh bagaimana, kita tahu kampus UNS itu seperti apa. Nah ternyata di situ gangguannya yang pertama kali tadi apa, kayak kalau dibilang di Jawa itu dewa angin namanya siapa aku lupa. Jadi dia sempat datang dengan hujan angin lebat. Nah dia pas kita tag itu suaranya gemuruh, dan ya kita takutlah itu kayak gimana suasananya di situ kemarin. Nah sama halnya kita pas maghrib ada suara perempuan, ternyata itu emang penunggu di situ. Dan kemarin sempat dibahas juga kayaknya Mas Habib sama Mas Cuntek di danau yang apa, hantu tanpa kepala itu. Oh iya. Nah itu juga ternyata ada juga di sekitaran situ, seperti itu. Berarti memang sosok itu ada. Sosok itu ada. Kalau saya sendiri waktu tag pertama kali itu Mas, itu saya kan itu kalau nggak salah di bagian jembatan itu ya Mas ya, kita tag di bagian jembatan itu, kita tag di sebelah sini, di depan kita di belakang kamera itu ada sosok yang ngeliatin terus. Terus sempet ada, mungkin ada di video awal itu aku ada yang kayak kata-katanya kurang ketata. Oh iya, soalnya betul.
saya sini pengen fokus buat cerita, cuma mata saya itu kayak mau cerita bingung soalnya di situ ada apa, dan sampai selesai cerita itu saya merinding terus mas. Sampai habis cerita tahu-tahu hujan itu tambah merinding aku. Terus makanya kan aku sendiri juga cepet-cepet ngajak, kan itu 5:30 kalau nggak salah, ya. sampai 5:30. Terus Sampai kita maghrib posisi juga. iya posisi juga masih di jembatan. Saya sendiri langsung ngajak, ayo cepet-cepet nih nggon SPMB dulu aja, maksudnya langsung betul. nyebrang ke SPMB dulu ayo biar ada tempat neduh. Tapi saya itu sebenarnya kondisi ini saya udah merinding, udah kayak hawane udah nggak enak, makanya saya cepet-cepet ngajak keluar. Kayak ada yang ngeliatin gitu ya mas, kayak Iya. kita tuh di panggung ada penontonnya. Iya. Nah, Dan itu rasanya nggak enak banget, soalnya kan di situ saya kondisi awal itu saya narasumber kan mas. betul. Maksudnya aku yang MC pertama kali ya, itu. saya cerita, terus kondisinya sebenarnya mungkin kayak gini sih mas. Sana cuma pengen tahu yang mbok ceritaan ini bener apa enggak. Betul. Kalau kamu mungkin ini tapi ini cuma kemungkinan dari saya. Mungkin kalau yang saya ceritain itu ada yang keliru, itu bakal ada serangan balik buat saya. Cuma kan kondisinya memang itu cerita yang saya ceritain itu ceritanya memang ada ya Mas Hafid ya. Yang saya ceritain memang ada dan bener nyata. Mas Hafid sendiri ada di situ. Makanya kan jadi nggak ada gangguan buat saya. Cuma gangguan awal itu, tapi ini dibahas enggak ya? Kayaknya lebih baik nggak dibahas. Soalnya ada sangkut pautnya sama orang lain. Takutnya nanti kalau ada yang nggak suka. Terus kalau yang buat di sini itu sih Mas, mungkin kalau ada lagi pas waktu cerita sama Mas Hafid, yang Mas Hafid jadi narasumbernya. Soalnya kan ini jujur saja ya. Juga di sini kan? Iya, juga di sini. Yang judulnya kalau nggak salah Hantu Tanpa Kepala. Iya. Yang pertama kali kita kan kesurupan massal tuh ya mas? Iya, pertama kesurupan massal. Nanti teman-teman bisa lihat juga yang video-video awal mungkin juga biar ngikutin lah alur ceritanya. Iya. Gitu. Nah, di sini kita jujur aja mas. Awal bikin video itu emang kita kekurangan narasumber. Iya betul. Itu memang benar. Soalnya kita awal mau bikin konten itu langsung bikin konten, cari narasumber pertama aku sendiri. Terus kita langsung berjalan bertiga aja. Nah, tapi ada yang mau cerita gitu, kita langsung bersyukur banget, wah ini ada yang mau cerita. Sampai video keberapa itu kan masih Mas Hafid yang cerita narasumber. Ya, betul. Itu pun kita take video di situ, ada yang di tulisan apa yang di seberang itu kan ya ada tempat yang tulisan pertanian apa itu. Oh iya Nah betul, itu mas. aku waktu take itu lihat mas, di situ lihat ada sesuatu gitu juga. Terus cuma ya rasanya nggak enak, cuma ya udahlah, aku cuma soalnya aku itu jujur mas, aku itu penakut. Jadi kalau misal lihat dan kondisinya di situ cuma bertiga itu aku ngerasa takut. Cuma kalau kondisi take-nya kayak gini ya, kalau kayak sore hari terus ini masih banyak orang sebenarnya di bawah gitu, masih banyak orang. Nah kayak gini aku nggak masalah. Tapi kalau kondisinya, kalau soalnya biasanya kita take itu udah kondisinya udah agak petang, udah gelap, terus dan kita cuma bertiga. Dan itu dimulai dari jam 5 menjelang maghrib hampir Isya. Makanya sampai kita ke FMIPA itu, kita itu berlima ya mas, berlima atau berenam ya? Kurang lebih 5. Berenam sama Mas Adit. Oh iya betul. Sama Mas Adit juga. Jadi berenam kita ke sana. Itu aja aku udah ngerasa merinding mas. Maksudnya soalnya gini, yang tak rasain itu kalau buka pintu langsung kelihatan. Kayak betul. dulu pas waktu mau naik tangga di FMIPA itu kan langsung baru buka apa enggak ya, cuma di pojokan itu udah langsung ada di pojokan tangga itu kan sama Mas Hafid juga. Itu udah ada langsung. Terus baru buka pintu yang aula, beliau langsung di depan pojok itu juga ada. Langsung mas, kayak langsung sosok yang langsung kelihatan tiba-tiba gitu. Aku lebih ngerasa takut gitu loh mas. Biasanya kayak gitu. Terus kalau mungkin lanjut cerita yang di FMIPA yang sebelumnya Mas Johan cerita, aku itu awalnya kan sebenarnya awal tag itu udah dari awal kayaknya udah memang kita udah di
tolak. Iya sih Mas. Soalnya itu aku ngerasa aku sendiri nggak tahu kenapa, cuma habis take terus kejadian itu aku baru tahu ternyata kalau kayaknya ada yang bawa sosok yang sebenarnya nggak usah dibawa. Apa itu efek dari itu ya Mas, Mas Akis bawa terus dan juga menghampiri aku di rumahku itu ya Mas Jun. Jadi mungkin gitu Mas, tapi kalau kita menyalahkan Mas Alkis itu nggak bisa. Iya sih. Maksudnya itu Mas Alkis ada benernya bawa dari luar, soalnya biar ada yang petunjuknya ngasih, biar ada petunjuknya. Jadi itu aku malah dukung Mas Alkis, malah dukung Mas Alkis biar ada yang ngasih tahu gitu loh Mas. Nah, mungkin ya sosok yang apa eyangnya itu atau mbahnya itu mungkin juga ngasih wejangan ke aku sih Mas, mungkin biar disampaikan teman-teman jangan mengganggu lagi, cukup itu aja, mungkin seperti itu sih teman-teman. Jadi ya jangan sampai keulang lagi lah istilahnya gitu. Iya. Dan pas waktu itu aku malah kerasanya itu habis take itu capek banget Bang. Tapi ada gangguan di rumah nggak Mas Jun? Di rumah ada, cuma yang bikin aku ngerasa ini udah nggak normal itu soalnya awal kan di sini selesai take terus Mas Alkis langsung muntah itu, langsung muntah banyak banget. Terus kita langsung mau take video aja kan kita cut sampai kita cut sampai berapa kali itu kita cut terus. Terus Mas Alkis muntah, kita tunggu dulu sampai terus muncul ada ular. Kita tunggu lagi. Tapi kan kita juga nggak bunuh juga, makanya ya udah kita biarin. Cuma kita setiap ada kejadian kita matiin dulu, kita cut dulu. Terus akhirnya kita waktu habis take selesai, lah di situ Mas Alkis mulai naik, mulai udah kayak kondisinya udah nggak kuat Mas Alkisnya, mungkin nggak kuat. Terus aku sama Mas Johan coba buat bantu Mas Alkis, cuma itu tenaganya Mas Alkis itu kayaknya juga emang udah tinggi. Jadinya kita nggak terlalu repot buat bantu Mas Alkis. Cuma aku nggak tahu kenapa itu habis bantu Mas Alkis kita makan itu udah rasanya lemes. Makanya kan itu juga habis makan aku langsung pamit pulang juga. Iya betul. Nah terus ya udah sih Mas, mungkin itu yang di rumah ada kejadian aneh juga ya, cuma ada orang lewat gitu aja di depan rumah itu. Ada yang nungguin, kan rumah saya itu masuk gang gitu Mas. Rumahku itu masuk gang dan cuma rumahku. Nah itu dari jalan sini ada orang lewat, terus ada orang sing ya bukan orangnya, ya orang tapi kayak sosok yang sama kayak yang tak lihat waktu di FMIPA. Jadi yang tinggi, yang gede, mungkin Mas Johan juga lihat ada di FMIPA. Oh itu ada pas kemarin sempet pas kita tag sama Mas Akis dan bareng-bareng dia tuh di depannya Mas Akis pas. Iya mungkin itu lah pas kita tag itu yang di FMIPA. Nah itu pas waktu di rumah itu ada cuma di depan rumah gitu Mas, nggak berani masuk. Soalnya aku juga nggak tahu kenapa nggak berani masuk. Cuma ya udah mau di depan ya udah nggak apa-apa. Akhirnya ya cuma tak temuin, tapi kan kondisinya aku udah di rumah, jadi aku udah di rumah itu udah ngerasa lebih aman Mas. Iya, jadi maksudnya aku mau nemuin juga nggak masalah, tapi cuma di depan rumah. Jadi misal ini gang gitu, aku cuma di sini di depan rumah, dia cuma nunggu di depan. Jadi cuma kita ngobrol-ngobrol biasa. Akhirnya sana juga bilang nek udah nggak usah aneh-aneh di tempatku. Itu terus ya udah aku cuma minta izin, minta maksudnya cuma kayak kalau kita niatnya ke sana nggak buat ganggu kalian. Iya, kita di sini cuma buat take video. Terus niatnya juga nggak ada niat ganggu. Misal kalian merasa keganggu, saya pribadi sama mewakili teman-teman minta maaf. Aku juga caranya kayak gitu. Cuma sananya akhirnya bisa nerima kan. Akhirnya kita take kedua yang Mas Alkis di Madiun. Betul. Itu kan Mas Alkis ada gangguan. Iya ada gangguan. Tapi kan maksudnya kita take di sana gangguannya nggak parah kayak waktu take pertama kali, pengambilan video pertama kali. Soalnya itu kan juga mendadak kan Mas kemarin tuh.
kita nggak ada persiapan sama sekali, langsung kita tag gitu kan. Iya. Nah itu, tapi ya itu kondisinya Mas Alkis bahkan sampai ke Madiun itu diganggu, diikutin terus. Makanya ya udah, kalau aku pribadi gitu sih Mas. Mungkin kalau di FK kita malah waktu kan FK itu sempet kita keliling malam ya Mas ya. Keliling malam. Cuma malah belum ada ceritanya ya Mas ya. Belum ada Itu ceritanya. kita belum sempet take, baru muter aja. Soalnya kan katanya orang-orang UNS itu, kalau di UNS itu yang paling parah kayak gitu di FK. Makanya saya sendiri juga agak pengen tahu ceritanya yang di FK itu kayak gimana, coba ke sana, dan kondisinya bener ternyata di depan pintu yang apa Mas itu Mas? Itu apa? Anatomi. Nah, Itu pintu gerbangnya teman. Iya, itu di depan itu langsung aku nemuin bapak-bapak gitu Mas. Terus ya udah, aku soalnya kondisi ini kayak mukanya hancur gitu, aku nggak berani lihat. Tapi cuma ya wis, aku berani ngobrol, cuma ya nggak lihat Mas. Cuma ya misalnya nggak lihat muka gitu Mas, cuma lihat wujudnya lain-lain gitu Mas. Soalnya aku itu takut gitu, itu takut. Jadi ya udah, aku langsung cuma ngobrol apa adanya aja, cuma sini pengen jalan-jalan gitu aja. Tapi ya udah, di FK malah kalau buat aku pribadi itu banyak Mas, cuma buat buat gangguan aku sendiri itu kurang. Maksudnya kurang banyak, soalnya kan di situ aku awal udah izin dulu. Iya betul. Mungkin kalau awal aku nggak izin malah ada gangguan. Lebih parah dari FIPA kemarin. Nah, malah yang menurutku agak parah itu waktu di FH. Oh ya, pas malam-malam. Iya, itu aku bener-bener ngerasa parah. Mungkin malah nanti Mas Hafid bisa cerita yang ceritanya Mas Hafid sendiri di FH itu mungkin malah lebih parah dibanding cerita lainnya. Maksudnya buat Mas Hafid pribadi. Mas Hafid iya. Kalau aku itu di bagian Tajus ya, Taman Justisia. Ya, itu di tamannya itu aku udah ngerasanya udah kayaknya enggak nyaman banget tempatnya. Dan itu kondisi maghrib, kita masih take. Jadi wis ya udah, kondisinya juga wis gelap banget, kita masih take. Dan sampai itu mungkin juga nekat tuh. Iya, teman-teman yang lihat dari kita podcastnya awal sama penelusurannya itu, kita itu beda waktu banget. Kita masih podcast itu masih yang kita ngobrolnya masih sore, masih terang. Tapi waktu kita penelusuran udah gelap banget. Dan itu di hari itu juga soalnya. Iya, dan itu langsung di hari itu. Jadi kita cerita, ibaratnya kita ngerasa ngerasani beliau yang di dunia sana, dan hari itu juga kita tag. Jadi ya mungkin keganggu sekali. Dan kalau selama ini kan penelusuran ya itu Mas di tempat-tempat itu. Cuma kalau misal ditanyain pernah keliling kemana, kan kalau keliling aku sendiri, tapi nggak bareng sama Mas Johan, Mas Hafid, aku sendiri pernah ke FT gitu, pernah. Cuma ya gara-gara kita nggak pernah kesana bareng, aku nggak berani ya Mas, nggak berani cerita di sini. Cuma kalau buat waktu selama podcast ini kita bikin channel ini, ada lagi ceritanya waktu take sama Mbak, nggak apa-apa ya Mas diceritain, sama Mbak Probo. Waktu cerita sama salah satu narasumber kita itu, dia memang sedikit ada gangguan dan dia berani cerita jujur ke kita. Itu, nah ini mungkin buat temen-temen yang mau cerita atau ada masalah, mungkin ini juga sedikit cerita ya Mas ya. Kita awal itu ketemu Mbak Probo narasumber kita itu melalui DM ya dia Mas? Melalui DM. Dia nge-DM, dia ngomen di YouTube kita. Di YouTube kita ya. Terus akhirnya di DM kita langsung direspon Mbaknya juga.
dan mbaknya mau cerita. Mau cerita. Ya awal setelah cerita kita santai-santai. Tapi habis itu Mbak Probo cerita kalau memang dia ngalami gangguan. Bahkan kita di situ malah Mas Alkis terutama Mas Alkis itu tahu kondisinya Mbak Probo itu gimana. Terus cuma soalnya ini nyangkut sama orang lain jadi kira-kira berani. Kita nggak berani tanpa seizin Iya, beliaunya, orangnya. Makanya kita Menyinggung aja sih Mas. iya, kita nyinggung aja. Kalau dulu sama narasumber kita kan itu udah diganggu lama banget juga Mas. Udah diganggu lama banget. 7 tahun ini. Iya. 8 tahun. Aku lupa itu Mas. Itu kondisinya udah itu 8 tahun dari Iya. SMP kayaknya, SMP Dan sampai kuliah. kalau dilihat sendiri kan kondisinya badannya Mbak Probo itu udah ada yang kalau misal orang kesurupan itu udah bolong itu kalau saya nggak lupa Mas, soalnya saya udah agak lupa kondisinya Mbak Probo. Cuma kayak emang ada yang dulu itu yang udah agak berlubang gitu. Kemarin sempat bukannya digambarkan sama Mas Agis dan Mbak Probo juga melihatnya sendiri bukannya kemarin Mas Jun. Nah itu malah kondisi di situ jelas semua. Akhirnya kan setelah kita jadiin Mbak Probo narasumber, akhirnya kita coba bantu netralkan Mbak Probo. Nah akhirnya udah bisa lepas dari masalah ini, terus sekarang udah bisa lebih baik sih Mas. Kalau aku lihat kondisinya sekarang aja Mas, maksudnya lihat postingannya Mbak Probo gitu. Soalnya lama nggak ketemu juga iya, kita. Soalnya lama nggak ketemu sama Mbak Probo. Kontak-kontakan juga enggak, Iya. kita cuma lihat di postingannya aja. Udah punya suami. Iya. Dan malah dia sekarang udah punya suami. Iya. Nah, sekarang dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Sukses. Iya, sukses buat Mbak Sukses. Probo.